Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kairai Channel, yang channelnya rada-rada gimana gitu. Oke, kali ini kita akan membahas tentang universitas-universitas atau institut perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Karena saat ini banyak para siswa-siswa SMA yang telah lulus sekolah dan akan melanjutkan ke perguruan tinggi atau ke universitas-universitas negeri yang ada di Indonesia. Nah, untuk itu mungkin video ini dapat merekomendasikan kemana para siswa-siswa SMA yang telah lulus itu ingin melanjutkan kuliahnya di mana. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share apabila video ini bermanfaat. Karena memang video ini sangat bermanfaat, maka dianjurkan untuk segera mengklik tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Dan tidak usah lama-lama, karena saya tahu kalian semua telah menunggu video ini telah lama. Oke, sekarang kita akan membahas tentang universitas atau perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Nah, oke guys, sekarang yang pertama yang kita bahas adalah Institut Teknologi Bandung. Institut Teknologi Bandung atau yang sering disingkat dengan ITB adalah sebuah perguruan tinggi negeri yang berkedudukan di Kota Bandung. Nama ITB diresmikan pada tanggal 2 Maret 1959. Sejak tanggal 14 Oktober 2013, ITB menjadi perguruan tinggi negeri Badan Hukum atau PTNBH yang memiliki otonomi pengolahan dalam akademik dan non-akademik. ITB telah memiliki 27 program studi yang terakreditasi secara internasional. Institut Teknologi Bandung, nama sebelumnya Teknik Hogeschool te Bandung. Motonya itu dalam bahasa Indonesia adalah kemajuan dalam keselarasan. Jenisnya perguruan tinggi negeri Badan Hukum. Didirikan pada 3 Juli 1920 sebagai THT Bandung, 2 Maret 1959. Diresmikan sebagai ITB. Yang tercatat jumlah mahasiswanya saat ini adalah 19.747. Kita bisa lihat di sini kampus utama ITB ini saat ini merupakan lokasi dari sekolah tinggi teknik pertama di Indonesia, sekaligus lembaga pendidikan tinggi pertama di Hindia Belanda. Walaupun masing-masing institusi pendidikan tinggi yang mengawali ITB memiliki karakteristik dan misi masing-masing, semuanya memberikan pengaruh dalam perkembangan yang menuju pada pendirian ITB. Menyadari akan keterbatasan lahan kampus, Ganesha atau ITB dikaitkan dengan meningkatkan kebutuhan sarana dan prasarana untuk mewujudkan visi akademiknya. Maka pada sekitar tahun 2010 diterapkanlah kebijakan ITB multikampus yang memunculkan istilah on-G kampus dan off-G kampus. Istilah on-G kampus merujuk pada kampus ITB Ganesha, sedangkan kampus-kampus ITB di luar itu disebut sebagai off-G kampus. Kampus ITB off-G yang sudah terwujud dan mulai dibangun adalah kampus ITB Jatinangor. ITB off-G kampus lainnya yang sedang direncanakan adalah kampus ITB Bekasi dan kampus ITB Walini. Asrama mahasiswa merupakan dosen, asrama mahasiswa, perumahan dosen, dan kantor pusat administrasi tidak terletak di kampus utama, namun masih dalam jangkauan yang mudah untuk ditempuh. Fasilitas yang tersedia di kampus diantaranya toko buku, kantor pos, kantin, bank, dan klinik. Berikut adalah fakultas atau sekolah dan program studi yang ada di ITB, merupakan
adalah sebagai berikut. Pertama, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Kedua, Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati. Ketiga, Sekolah Farmasi. Keempat, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian. Kelima, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan. Keenam, Fakultas Teknologi Industri. Ketujuh, Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara. Kedelapan, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika. Kesembilan, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan. Kesepuluh, Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan. 11, Fakultas Seni Rupa dan Desain. 12, Sekolah Bisnis dan Manajemen. Fakultas adalah unit pendidikan di ITB yang memiliki beberapa program studi, dulu departemen, baik di tingkat sarjana, magister maupun dokter. Sementara itu, sekolah adalah unit pendidikan yang memiliki beberapa program studi dengan bidang keilmuan yang berdekatan. Oke guys, itu adalah sejarah singkat dari ITB. Apabila ada saudara-saudara semua yang ingin masuk ke ITB, langsung segera daftarkan diri agar tidak terlambat dan mengikuti tes. Semoga semuanya dapat masuk. Oke, lalu yang kedua adalah Universitas Indonesia. Universitas Indonesia disingkat sebagai UI, adalah sebuah perguruan tinggi di Indonesia. Kampus utamanya terletak di bagian utara dari Depok, Jawa Barat, tepat perbatasan antara Depok dengan wilayah Jakarta Selatan. Sementara kampus utama lainnya terdapat di Salemba, Jakarta Pusat. UI dianggap sebagai salah satu dari 3 perguruan tinggi papan atas Indonesia. Moto UI adalah kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Didirikan pada tahun 1849 dengan nama sebagai Dr. Jawa School Batavia dan berubah nama pada tahun 1954 sampai dengan sekarang berubah nama menjadi Universitas Indonesia. Cikal bakal terbentuknya Universitas Indonesia adalah ketika pemerintah kolonial Belanda mendirikan sebuah sekolah yang bertujuan untuk menghasilkan asisten dokter tambahan yang memegang sertifikat untuk melakukan perawatan-perawatan tingkat dasar, serta mendapatkan gelar Dokter Jawa, Javanese Doctor. Secara resmi, Universitas Indonesia memulai kegiatannya pada 2 Februari 1950 dengan presiden saat ini disebut rektor pertamanya yaitu Insinyur RM Panji Surachman Cokro Adi Suryo. Oke. Universitas Indonesia memperoleh akreditasi institusi dengan peringkat A amat baik dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi AIPT. Sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini, penilaian akreditasi meliputi 15 indikator meliputi kepemimpinan, kemanusiaan, sumber daya manusia, kurikulum, prasarana dan sarana, pendanaan, tata pamong, serta pengolahan sistem pembelajaran, suasana akademik, sistem informasi, sistem jaminan mutu, lulusan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta program studi. Pada tahun 2008, Universitas Indonesia menjadi pemenang dalam Indonesia ICT Award untuk Smart Campus dengan Best Content and Application untuk kategori Accessibility and Connectivity. Universitas Indonesia juga mendapat Merit Award. Saat ini 90% area universitas sudah dilengkapi oleh infrastruktur dan layanan IT hotspot dengan bandwidth sebesar 305 MB.
per second ke internet dan 155 MB ke jaringan riset pendidikan tinggi Indonesia. Oke guys, itu 2 sekolah tinggi negeri yang ada di Indonesia yang terbaik pada saat ini. Mungkin lain waktu kita akan membahas tentang sekolah-sekolah tinggi swasta terbaik yang ada di Indonesia saat ini. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.